Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Febiansyah. NIM saya 2110111401171. Saya dari kelompok 2 yang akan membahas tentang Microsoft Activity Directory. Berikut adalah penjelasan tentang Microsoft Active Directory dalam bahasa Indonesia. Active Directory atau biasa disingkat AD adalah layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft untuk jaringan domain Windows. AD menyediakan sistem yang terpusat dan terstandarisasi yang mengotomatisasi manajemen data pengguna, keamanan, dan sumber daya yang didistribusikan di jaringan. Active Directory digunakan untuk mengelola otorisasi dan autentikasi dalam lingkungan jaringan. Komponen utama Active Directory pertama domain. Domain adalah sekelompok objek atau pengguna komputer, printer, dan lain-lain yang berbagi basis data yang sama. Domain berfungsi sebagai area pengelolaan, keamanan, dan otorisasi untuk semua objek di dalamnya. Domain controller atau DC, server yang menyimpan basis data Active Directory. DC bertugas menangani permintaan autentikasi keamanan seperti login, pengecekan izin, dan lain-lain. Forest, kumpulan satu atau lebih domain yang membentuk satu struktur logis. Semua domain di dalam satu forest berbagi katalog global, skema direktori, dan struktur logis yang sama. Tree, susunan hierarki dari satu atau lebih domain yang memiliki namespace yang berurutan. Organizational Unit atau OU, wadah dalam domain yang berisi pengguna, grup, dan komputer. OU membantu administrator mengelompokkan objek dan menerapkan kebijakan grup pada objek tersebut. Global Catalog, GC, katalog global menyimpan sebagian replika dari setiap objek dalam forest Active Directory. Katalog ini memudahkan pencarian objek dari domain manapun dalam forest. Skema mendefinisikan semua objek dan atribut yang digunakan oleh Active Directory untuk menyimpan data. Skema menentukan jenis objek apa yang bisa dibuat dan atribut apa yang dimilikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Liana dengan NIM 21101140610. Saya akan melanjutkan membacakan materi ini yang ketiga, yaitu layanan Active Directory. ADDS, Active Directory Domain Service, layanan inti dari Active Directory yang bertanggung jawab atas struktur domain dan operasi domain controller. ADLDS, Lightweight Directory Service, versi ringan dari ADDS yang dapat berjalan sebagai layanan mandiri dan tidak memerlukan domain. ADFS, Federation Service, memungkinkan single sign-on SSO dan memungkinkan pengguna di satu domain mengakses sumber daya di domain lain, bahkan jika sumber daya tersebut berada di instansi Active Directory yang berbeda. ADCS, Certificate Service, mengelola infrastruktur kunci public key infrastruktur (PKI) dan sertifikat digital di dalam organisasi untuk komunikasi yang aman. ADRMS, Right Management Service, melindungi informasi sensitif dengan mengontrol siapa yang dapat mengakses dan menggunakan file atau email tertentu. 4. Autentikasi dalam Active Directory. Active Directory menyediakan beberapa mekanisme autentikasi seperti Kerberos, protokol autentikasi default dalam lingkungan AD.
menggunakan tiket untuk membuktikan identitas mereka secara aman satu sama lain. LDAP Lightweight Directory Access Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola direktori LDAP memungkinkan administrator melakukan query untuk mengambil dan memanipulasi data direktori. NTLM, NT LAN Manager, protokol autentikasi lama untuk sistem yang tidak mendukung BEROS. Demikianlah, selanjutnya diteruskan oleh kawan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Timur Stiorini dari kelompok 2 dengan NIM 211011400-606 akan mempresentasikan mata kuliah keamanan komputer yang selanjutnya akan saya bawakan mengenai yang nomor 5, yaitu grup polisi. Grup polisi adalah fitur aktif directory yang memungkinkan administrator mendefinisikan konfigurasi untuk penggunaan dan komputer. Grup polisi objek atau GPO dapat menerapkan pengaturan keamanan instalasi perangkat lunak serta startup atau shutdown dan lainnya. Yang keenam adalah replikasi. Active Directory menggunakan replikasi multi-master, artinya perubahan yang dibuat pada satu domain controller akan secara otomatis direplikasi ke domain controller lainnya. Replikasi memastikan bahwa setiap domain controller memiliki informasi yang sama. Yang ketujuh, yaitu situs dan topologi replikasi. Site memiliki struktur fisik dari jaringan administrator dapat memiliki beberapa domain controller dalam satu site atau di site yang berbeda, tergantung pada lokasi geografis. Replika antara domain controller dalam satu site lebih cepat, sementara replika antar site bisa dijadwalkan untuk menghemat bandwidth. Demikian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Afdinal dengan NIM 211011400-607. Saya akan membahas tentang yang pertama fitur keamanan, yang kedua pencadangan dan pemulihan, dan yang terakhir alat administrasi aktif direktori yang umum. Yang pertama ada fitur keamanan. Access Control List atau ACLS. Setiap objek di Active Directory memiliki ACL yang menentukan pengguna atau grup mana yang dapat berinteraksi dengan objek tersebut. Contohnya membaca, menulis, mengeksekusi, dan lain-lain. Selanjutnya, account lock police. Kebijakan ini mencegah serangan brute force dengan mengunci akun pengguna setelah sejumlah upaya login yang gagal. Selanjutnya, password police. Administrator dapat menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat, termasuk persyaratan kompleksitas dan periode kadaluarsa. Selanjutnya, pencadangan dan pemulihan. Pencadangan rutin dari basis data Active Directory sangat penting untuk mencegah kehilangan data. Active Directory memungkinkan pencadangan status sistem yang mencakup basis data, file sistem, dan data penting lainnya. Jika terjadi kegagalan, administrator dapat memulihkan data dari cadangan. Selanjutnya ada alat administrasi Active Directory yang umum. Pertama, konsol Microsoft Management atau MNC yang memungkinkan administrator untuk mengelola pengguna, grup, dan komputer. Yang kedua ada Active Directory
Administrative Center atau ADAC, alat yang lebih modern dengan antarmuka grafis untuk mengelola Active Directory. Selanjutnya ada PowerShell Administrator dapat menggunakan CMD PowerShell untuk membuat skrip dan mengoptimisasi tugas administrasi di Active Directory. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Ferdiansyah. NIM saya 211411600. Selanjutnya saya akan membahas tentang integrasi dengan layanan cloud. Azure Active Directory atau Azure AD, layanan identitas dan manajemen akses berbasis cloud dari Microsoft yang digunakan untuk autentikasi aplikasi cloud seperti Office 365. Azure AD dapat diintegrasikan dengan AD di lingkungan on-premise melalui alat seperti Azure AD Connect secara terpusat serta mengontrol konfigurasi komputer dan pengguna. Komponen utama AD adalah layanan dominasi ADDS yang bertanggung jawab untuk mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna dan komputer. Manfaatnya, AD dapat menyederhanakan kehidupan administrator dan pengguna akhir. Administrator dapat mengelola pengguna dan hak secara terpusat serta mengontrol konfigurasi dan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Firdaus dengan NIM 21101140730. Selanjutnya saya akan membahas tentang alat manajemen, cara kerja, penggunaan, dan contoh penggunaannya. Nah, alat manajemen ini meliputi pusat administrasi direktori aktif, pengguna dan komputer direktori aktif, domain dan kepercayaan direktori aktif, situs dan layanan direktori aktif, dan lain-lainnya. Cara kerjanya, AD menggunakan penyimpanan data terstruktur untuk mengorganisir informasi direktori secara logis dan hierarkis. Penggunaannya, AD hanya digunakan pada lingkungan jaringan berbasis Windows. Jadi yang bisa menggunakan ini di Windows saja. Terus contoh penggunaannya itu ada 4. Di antaranya yang pertama itu manajemen pengguna, yaitu pengelolaan terpusat akun pengguna, kontrol akses dan izin. Selanjutnya ada penerapan grup polisi, menerapkan pengaturan keamanan dan operasional di seluruh organisasi. Yang ketiga ada single sign-on atau SSO, yaitu menyederhanakan autentikasi bagi pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya. Dan terakhir ada manajemen sumber daya jaringan, yaitu mempermudah manajemen sumber daya seperti printer, berbagi file, dan komputer.